Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Jaya, NPM 2151106, Program Studi Ilmu Hukum. Di sini saya ingin mempresentasikan materi yang sudah saya siapkan tentang penjelasan pasar tradisional. Yang saya cari sendiri langsung mewawancarai pedagang-pedagang yang ada di pasar tradisional. Rumusan masalah yang saya buat yaitu ada 4. Yang pertama, deskripsi pasar tradisional itu apa, terus ada potensi permasalahan di persaingan usaha dalam pasar tradisional, yang ketiga ada kesimpulan, lalu yang paling terakhir ada solusi. Deskripsi pasar tradisional. Pengertian pasar tradisional tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 yang membahas tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional. Menurut peraturan tersebut, pasar tradisional merupakan pasar yang dikelola dan dibangun oleh pemerintah daerah, swasta, atau BUMD, atau singkatannya itu Badan Usaha Milik Daerah, serta kerjasama antara pemerintah dan swasta. Aktivitas pasar tradisional ditandai dengan adanya pedagang kecil, menengah, dan swadaya masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan pasar sangat erat di kehidupan masyarakat. Karena itu di pasar itu banyak menjual sembako atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Bahkan jumlah pasar tradisional di Indonesia diprediksi ada 130.000 buah. 13.000 buah. Itu bukanlah jumlah yang sedikit. Dan menurut laporan Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, jumlah pedagang pasar seluruhnya ada 12,5 juta orang. Maka bukan hal yang mengherankan apabila sebagian masyarakat di Indonesia, terutama yang berprofesi sebagai nelayan, petani, pengrajin, dan industri rakyat, mengandalkan pasar sebagai sumber kehidupan. Pasar tradisional merupakan pasar yang dibangun di kegiatan tahun awal. Dalam aktivitas perdagangan, penjual dan pembeli masyarakat tidak hanya menjadikan pasar sebagai tempat jual beli, melainkan juga sebagai sumber nafkah atau mata pencaharian mereka sehari-hari. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki pasar dan jumlahnya pun tidak sedikit. Lalu selanjutnya ada potensi masalah persaingan usaha dalam pasar tradisional. Perkembangan ekonomi yang terjadi menyebabkan adanya persaingan yang terjadi antara kegiatan ekonomi yang bersifat tradisional dengan kegiatan ekonomi yang sudah modern. Keberadaan minimarket seperti Indomaret, Alfamart, dan sejenisnya seperti Hypermart di mal-mal akan menjadi salah satu penyebab yang bisa menurunkan jumlah konsumen para pedagang tradisional. Ya mungkin karena di pasar modern itu untuk orang yang mempunyai kelebihan keuangan di sana lebih lebih nyaman ya, karena di sana tidak kotor, pakai AC, bersih. Karena adanya suatu hal yang baru tentu bisa mempengaruhi pola perilaku pembelian konsumen, di mana konsumen dulunya hanya berbelanja di pasar tradisional, ini ada yang beberapa pindah ke minimarket. Mungkin karena minimarket seperti Indomaret, Alfamart itu bukanya 24 jam dan mempunyai nama dengan yang sudah terkenal di seluruh Indonesia ini, seperti pemeliharaan produk-produknya yang aman, seperti dipantau lah berapa lama kapan expirednya, pernah
ganti ulang atau apabila sudah lama. Di mana perbedaan minimarket dan pasar tradisional sangat berbeda jauh. Melihat hal ini, bagaimanakah tanggapan para pedagang pasar para pedagang tradisional ketika para konsumen beralih ke minimarket? Mereka hanya bisa pasar atau ya tidak bisa berbuat apa-apa karena itu sudah pilihan para konsumen. Imbasnya bisa menurunkan jumlah konsumen yang berbelanja. Pedagang pasar tradisional rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sehingga ketika para pedagang pasar ditanyai mengenai strategi apa agar bisa bersaing dan bertahan untuk menarik pelanggan, mereka para pelanggan mereka agar tidak berpindah, mereka hanya bisa menjawab tidak ada strategi khusus. Hanya saja selalu mengutamakan pelayanan dengan sikap yang ramah terhadap konsumen, memberikan rasa kepercayaan penuh ketika ada konsumen yang ingin berhutang, serta faktor harga yang penting, harga faktor utama yang bisa menarik para konsumen. Dengan dengan berkembangnya zaman untuk memenuhi harapan masyarakat, maka terbentuklah retail modern yang mengedepankan kenyamanan para pembeli dengan melakukan strategi mengutamakan kebersihan, pelayanan yang baik, serta mencantumkan label harga di setiap produk-produk yang dijual, sehingga masyarakat bisa mengetahui harga barang-barang tersebut tanpa melakukan sistem tawar-menawar atau harga yang sudah tidak bisa diubah dengan penjual. Persaingan pasar tradisional dengan retail modern saat ini bisa dikatakan sebagai persaingan global, bukan lagi persaingan lokal. Pasar tradisional telah dihadapkan dengan pesaing-pesaing asing. Retail modern kini telah menjamur di berbagai kota atau pedesaan seluruh Indonesia. Lalu ada kesimpulannya. Apa kesimpulan dari semua ini? Pasar tradisional semakin terpinggirkan dengan kehadiran retail modern yang mampu menghadirkan kebutuhan konsumen dengan fasilitas yang lebih baik dan harga yang lebih murah. Persaingan antara retail modern lebih segmented, yaitu sesuai dengan kelasnya, tetapi masing-masing mempunyai strategi yang unik. Tidak jarang dalam persaingan harga terjadi perang harga secara terang-terangan. Misalnya agar bisa menguntungkan pasar modern, mungkin pasar modern lebih menurunkan harga daripada pasar tradisional tersebut. Selain persaingan harga, juga terdapat persaingan dalam layanan yang memberikan kemudahan kepada konsumen. Posisi pasar tradisional bisa bertahan karena hal ini tidak bisa dijumpai di retail modern. Bahkan di pasar tradisional, antara pedagang dan konsumen mempunyai rasa kepercayaan yang tinggi, sehingga sistem pembayaran bisa dilakukan dengan berhutang terlebih dahulu. Itu kelebihan pasar tradisional. Sistem-sistem yang melekat di pasar tradisional inilah yang merupakan ciri khas dan menjadi sebuah tradisi yang unik dan turun-temurun. Lalu ada kesimpulannya, ada solusinya, solusi dari segala permasalahan ini. Strategi yang harus diperbaiki oleh para pedagang pasar tradisional adalah peduli dengan kios dagangannya, yang selalu memperhatikan barang-barang dagangannya ditata rapi, menjaga kebersihan, sehingga menarik para konsumen untuk berbelanja. Dengan ditata rapi, mempermudah transaksi penjualan karena mudah untuk mencari barang yang diinginkan oleh konsumen. Konsumen akan senang jika pelayanan yang diberikan dengan cepat, serta melengkapi pasokan barang-barang dagangan yang dibutuhkan oleh pelanggan selalu ada. Hal itu menimbulkan rasa kepuasan konsumen. Terkadang konsumen membeli barang di kios yang barang dagangan tidak lengkap. Besok hari sudah tidak mau kembali lagi karena ada rasa yang tidak puas itu. Serta menjaga kestabilan harga agar mampu bersaing dengan retail modern yang ada. Dan pemerintahan pun juga sebaiknya mempermudah akses pemberian bantuan pinjaman modal bagi pasar tradisional agar dapat melakukan perluasan bisnis dan sebaiknya lebih memperhatikan pasar tradisional. Karena pasar tradisional itu sumber kehidupan banyak orang atau masyarakat menengah ke bawah. Itu sangat berpengaruh bagi mereka. Yaitu dalam hal tempat berjualan pedagang pasar tradisional.
Itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.